Hai Brewers, ketemu lagi sama saya Christian, founder dari Nordic Coffee. Percaya nggak, di tangan saya ini ada mesin espresso? Nggak, ya ini menurut saya ini di tangan saya ini adalah Wakaco Pico Presso atau mesin espresso terkecil atau manual espresso terkecil yang compact banget. Dan kita buka ya bareng-bareng ya. Di sini tuh udah ada. Sudah dapat sarungnya juga. Harganya kurang lebih saya beli sekitar 1,9 di Robinhood. Kalau di Otan mungkin waktu itu lagi promo. Dan ini dia. Ini mesin manual espresso terkecil. Dan waktu itu Wakaco Nano Presso itu kan dia pakai pompa. Kalau yang ini dia manual. Di dalamnya sendiri sudah ada kelengkapannya semua untuk kamu bisa ngepull espresso di mana aja. Klaimnya sih begitu. Bagian atas kalau kita buka, nah kita keluarin. Jadi standar ada brush, dan saya nggak ngerti ini brushnya juga nggak terlalu bagus. Dan ini ada WDT tool, kesannya kayak kelihatannya alat ini juga ngikutin tren yang saat ini karena barista-barista nggak cukup didistribusi aja. Terus ini dia ada tempernya juga ya, tempernya juga yang udah model flat, sudah modern temper. Terus ini dosing ring. Ini yang saya suka dari Wakaco Pico Presso, yaitu ada dua tools yang menurut saya progress breakthrough kalau mau bikin manual espresso. Dan ini masih manual, dan klaimnya katanya bisa nekan 9 bar. Jadi tapi agak sulit dipercaya ya kalau bisa ini, karena ini kalau kita pencet-pencet juga agak gimana gitu. Terus kita bagian bawahnya sendiri ini nah ada shower screen, jangan lupa. Ini keren juga. Kalau ini nggak ada, dia nggak bakal bisa keluarin krema. Terus aksesorisnya ada pak screen juga. Ini saya beli sendiri waktu itu, terpisah di Tokopedia. Tapi kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Cuman kalau pakai kayaknya lebih enak, cuman lebih challenging lagi. Terus ini ada karetnya juga di sini. Nah sebenarnya kalau pembawaannya ini ada sendoknya juga, sama ini adalah dosing funnel 12 gram. Kalau ini saya beli terpisah juga. Tapi kalau saya lebih pakai yang ini karena ya cuma preferensi dos aja. Jadi ya kurang lebih ini aja, dan lumayan banyak perintilannya. Habis gini kita bakal nyoba apakah benar bisa ngepull espresso sesuai dengan standar cafe, karena kita bakal bandingin lagi sama mesin La Marzocco-nya kita pakai di Marvel. Jangan kemana-mana. Jadi buat bikin semirip mungkin ini kita bakal panasin dulu. Kalau di cafe enak ya ada mesin espresso, jadi bisa dipanasin. Kalau di rumah kalian mungkin bisa rendam pakai air panas, terus kalian keringin. Jadi kalau buat manual espresso, heat itu kan penting banget, dan ini yang harus kita jaga ya. Kita panasin airnya 100 derajat. Keunggulan dari manual espresso juga adalah kita bisa main air, jadi pasti lebih enak lagi. Karena kita pakai air yang bisa didesain khusus buat manual brew. Kalau di mesin espresso jadinya mahal. Terus yang perlu kedua adalah jangan lupa panasin chambernya, karena kalau nggak panas otomatis espressonya kita kurang baik. Nah ini kita biarin aja dulu, biar panas. Sambil nunggu kita bisa mulai masukin dosingnya. Oke, ini udah mulai hangat. Jadi ini dosing yang 12 gram, kita coba up dose ya. Kayak enakan pakai gini. Habis ini. Kok nggak mau? Lebihan. Kita coba pakai 13 gram guys. Terus ini kita coba diratain. Ini kita pakai WDT yang regular aja, karena WDT yang diberi itu kayak gimana gitu. Kalau udah kita ratain. Nah, keunggulannya dari Pico Presso sendiri, ini tempernya kan udah didesain khusus. Jadi tahap pertama ini berfungsi sebagai distributor seperti ini. Kalau dimasukin sama dosing ringnya, dia sebagai distributor juga. Praktis banget ya.
Oke, yang kedua baru di temper. Kalau temping kayak gini bisa langsung begini. Kalau saya lebih cenderung lebih suka gini, ditahan. Tahan seperti ini, make sure tidak ada yang tinggalan. Yeps, praktis dan tidak miring. Tuh, dia rata, nggak ada yang miring sama sekali. Sorry. Jadi kalau buat manual espresso, prep ini sangat-sangat penting banget. Kalau enggak, dia akan bermasalah. Nah, kalau kalian mau buang airnya, kalian harus bikin ke chambernya juga. Biar chambernya juga ikutan panas, guys. Baru kalian buang air. Jadi air ini bisa kalian minum, kalau enggak ya itu jangan buang-buang air. Terus bisa dipasang kayak gini. Kalau di cafe gelas kita udah panas, cuman kalau kalian di rumah mesti panasin gelasnya juga. Terus gini kita bakal lihat udah rapat. Kita sistemnya kita pre-infuse dulu, pencet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai dia agak netes sedikit, kemudian kita setting timer. Nah, kemudian kita pencet yang agak keras sedikit, agak cepet. Nah, dia mulai keluar kan. Kalau udah dia mulai keluar, kita pelanin lagi. Dan harus rasionya kayak espresso, jadi kayak mungkin 12 ke 30 atau 2 kali. Nah, kurang lebih gini. Jadi cakep banget ya kremanya ya. Kita bisa lihat elastisitasnya juga. Dia lumayan elastis juga, walaupun jadi kalau dari sekarang kita bakal nyobain. Jadi ini cakep banget ya. Sekarang kita nyobain juga. Oke, kalau dari segi flavor ini espressois juga enak banget. Kita dapat kayak orange, terus ada lime-nya kayak bergamot gitu, terus dapat peach-nya juga. Dan endingnya floral. Dan cukup surprising juga, walaupun memang nggak sepanas mesin espresso yang diproduksi sama mesin. Dan mungkin bodinya nggak seround itu, gitu. Terus kini kita bakal bahas mengenai kejelekan dan keburukannya dari mesin ini gimana ya, gitu. Oke guys, jadi kita balik lagi ya. Kita udah nyobain tadi Waka Kopi Kopresso, dan tadi kita udah nge-pull juga. Espressonya sih surprisingly good dari Mjolnir kita, walaupun memang belum sebaik yang espresso mesin, tapi sudah ya mungkin kalau kita analogiin mungkin sudah 90 atau 95%. Dan itu masih bisa diperfectin lagi. Dan ini hasil packnya, kalau kalian bisa lihat sendiri ya. Saya cenderung lebih suka pakai pack screen karena dia benar-benar jadi padat banget. Dan kalau kita lihat di sini dia nggak ada channeling, nggak ada yang terlalu berat atau enggak. Jadi kayak sistemnya sebenarnya bagus juga. Dan hasilnya ini seperti well extracted espresso sih, packnya kelihatan kering tapi sebenarnya masih sedikit basah, nggak jemek juga. Nah, sekarang kita bahas kejelekannya. Yang pasti alat ini mahal. Buat Pico Presso ini alatnya mahal, dan 1,9 walaupun kamu udah dapat semua, belum tambahan aksesoris. Ini kalau kamu tambahan 250.000 lagi kalau kalian mau ganti dosing. Terus ini juga saya bilang walaupun progress breakthrough ya, tapi kalau pakai ini lebih ribet banget kalau saya bilang. Terus kalian ada tambahan lagi, kalau kalian mau espressonya lebih bagus lagi, kalian ada tambahan lagi, ini mungkin sekitar 100.000 lagi. Jadi total kalian bisa keluar mungkin di 2,5 juta. Dimana kalau kita tahu sendiri 2,5 juta itu kita sudah bisa dapat mesin espresso elektrik home di rumah. Mungkin seperti Verati Vero atau yang lain. Cuman keunggulannya adalah ini bisa ekstraksi espressonya yang bagus banget, walaupun saya juga nggak tahu, padahal cuma press pump seperti ini doang. Kita nggak ekspektasi dia bakal bagus banget gitu, dan bisa dibawa kemana aja. Dan kejelekannya yang lain adalah kalian bisa lihat sendiri ya, ini kayak messy banget, berantakan, karena toolsnya, perintilannya banyak banget untuk satu buah mesin espresso.
Tapi untuk workflow-nya sendiri sih cukup mudah. Maksudnya kalau kalian mau nge-pull lagi, segera nge-pull lagi itu kalian bisa. Karena memang udah didesain seperti sistem espresso ala cafe pada umumnya. Kalau kalian ngasilin krema atau enggak, yes. Tapi apakah krema itu adalah wajib? Enggak juga, karena belum tentu krema itu bikin enak espresso. Cuma memang itu sign kalau kopimu adalah kopi yang fresh. Dan buat siapa sih Picopresso ini? Buat saya sih kalau kalian baru early entry level buat masuk ke espresso, mungkin ini akan kesulitan buat kamu. Karena kalau mau ekstraksi Picopresso secara baik, kamu harus paham betul variabel-variabel espresso yang ada. Seperti bagaimana caranya kalian ngekstraksi atau ke ground prep-nya kalian. Itu sudah sudah pro banget gitu. Yang kedua, kalian juga harus ngerti variabelnya. Kalau saya pakai dosing 13 gram, yang optimum yield-nya di mana. Dan grain size. Grain size-nya itu harus presisi banget seperti espresso pada umumnya. Kalau kalian nggak paham, karena sebelum saya beli ini, saya banyak dapat cerita-cerita kayak, wah ini alatnya jelek segala macam. Aslinya enggak, cuman kalau kalian harus paham dulu variabel-variabel espresso, baru kalian bisa ekstrak. Sepertinya flare akan lebih gampang kalau kalian ini. Cuman ini buat pro. Kalau saya bilang sih mungkin buat pro ya, kayaknya kalau buat tools Picopresso ini. Yang lainnya mungkin itu aja. Jadi kalau dari segi taste saya no komplain, dan bisa juga dibuat latte karena bodinya ternyata nggak mati juga. Dan untuk harga 2,5 saya bisa nge-pull espresso manual di mana aja. Saya cukup oke sih. Dan kalau kita coba, kalau kalian mau in a row, ini maksimal 3-4 kali, tergantung berapa grind size yang kalian pilih. Begitu dia masuk ke pullan kelima, nah nggak tahu gimana, ini kayak pumpnya ini agak lemas, jadi mesti diistirahatin dulu, baru bisa lanjut lagi. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi memang didesain khusus bukan buat jualan, tapi kalau kalian traveler yang cinta banget sama espresso, bisa kalian coba di sini. Ya kalau kalian ada kopi-kopi eksotik, misalkan ada geisha yang mau kalian espresso, mungkin bisa masuk ke sini. Kurang lebih gitu aja untuk review kopi Picopresso. Apakah worth it? Saya bilang iya. Tapi harganya lumayan premium juga. Gimana pengalaman kalau kalian pernah nyoba alat ini? Sekarang saya pengen tahu dari kalian nih gimana. Jangan lupa like, share, dan komen kalau kalian sudah pernah coba. Kalau kalian nggak pernah nyoba, mungkin bisa share lagi kira-kira apa yang pengen kalian lebih tahu lebih lanjut lagi mengenai toolsnya ini. Oke, sampai jumpa di feed berikutnya gitu.